Shalom, sidang jemaat dikasih Tuhan. Bersyukur kalau pagi ini Tuhan masih memberi kesempatan buat kita beribadah kepada Tuhan. Saya undang bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat malam yang berlalu di mana kasih setia Allah menjaga menyertai kami. Di mana kami boleh tidur beristirahat dengan baik Tuhan, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan baru yang Tuhan berikan. Terima kasih buat nafas hidup. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kehidupan yang masih Tuhan berikan sampai hari ini. Semua karena kasih karunia-Mu, semua karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Dan pagi ini kami datang bersama-sama berkumpul dengan memiliki satu tujuan, di mana kami ingin memuji, memuliakan, meninggikan Engkau Tuhan Allah yang maha besar. Dan kami dikenyangkan, dipuaskan dengan kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Mari Roh Kudus bekerja sama dalam hidup kami. Mari puji muliakan Yesus di dalam seluruh kehidupan kami. Kehadiran-Mu cukup bagi kami, mengenyangkan jiwa roh batin kami Tuhan. Sehingga kuasa firman-Mu yang boleh sungguh-sungguh mengubah hidup kami. Kami hancurkan segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada-Mu di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus hadir pagi ini. Dan setiap kami yang hadir tanpa terkecuali boleh mengalami pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberkati Engkau dengan segala pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bersama. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Karena kebaikan-Nya kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk gerbangnya. Gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya, haleluya, dengan hati bersyukur. Halamannya
kita untuk selama-lamanya. Amin. Dan mari kita bersuka cita bersama. Saya undang bangkit berdiri. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, dan mari kita semua bersuka cita. Haleluya. Bersukacita bersama, karena dialah Tuhan kita yang maha besar. Amin. Tuhanku maha besar dan Tuhanku maha kuasa. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Haleluya, serukan namanya. Amin. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan
dan Maha Kuasa. Amin. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup, amin, dan berkuasa. Serukan nama Yesus, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia Allah yang luar biasa, amin, perkasa mulia. Yesus, haleluya. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dia Allah yang luar biasa, amin, perkasa mulia. Yesus, serukan namanya. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Yesus nama di atas segala nama. Dialah Yesus yang layak untuk kita puja dan kita muliakan, karena dia Allah yang maha besar dan luar biasa. Mari sidang jemaat dikasih Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima taburan firman Tuhan. Biarlah setiap sidang jemaat boleh mempersiapkan diri dan singer akan menaikkan pujian ini. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Haleluya. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sidang jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Amin. Berdiri di tengah kami, Kau ditinggikan Tuhan. ditinggikan dan dipuji. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Biarlah sidang jemaat Tuhan saja yang menaikkan pujian ini. Haleluya. Ya Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Kita katakan dengan sepenuh hati kita,
kita, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, mari kita mengangkat tangan kita. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi Amin Tuhan. tahta-Mu. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Amin. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan ada. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sembah, sembah dan puji memenuhi tahta-Mu Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Ya Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Serukan namanya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi. Pujian dan hormat bagi-Mu Tuhan. Kuasa
pujian Tuhan. Bagimu-lah segala hormat. Kau Allah yang layak kami sembah. Kau Allah yang layak kami puja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala sembah, bagimu segala hormat, bagimu Tuhan. Terima kasih. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala sembah, bagimulah segala pengagungan di tempat yang maha tinggi. Kau saja Yesus Kristus yang layak untuk kami sembah dan kami muliakan. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersabda, berfirmanlah dalam hidup kami. Pengurapan Allah turun atas hamba-Mu Tuhan. Hikmat pewahyuan pengajaran yang daripadamu menguasai sepenuhnya dalam kehidupan hamba-Mu dan kami seluruh sidang jemaat-Mu. Beri kepada kami hikmat dan akal budi, pengertian-pengertian yang baru, dan mampukan kami menghidupi firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang mengubah hidup kami, biarlah firman-Mu yang memperbaharui karakter hidup kami. Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Bersabda, berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan kepada Bapak Yosef. Shalom Ibu Bapak sekalian yang dikasih Tuhan. Saya Suryani itu sesuatu buat saya. Ya, kenapa? Karena pertama kali saya kebaktian umum itu di Suryani, diajak sama Pak Thomas. Sebelumnya di Kopok, ini foto di Kopok, di Sukaleur. Sampai Pak Thomas bawa ke sini, saya luak liuk, gitu dibawa di atas, saya masih ingat. Jadi Suryani adalah sesuatu buat saya. Ya, baik. Ibu Bapak sekalian, kita hari ini akan mulai dengan tema yang diberikan oleh para pengurus, yaitu dari 1 Korintus 13 ayat 10 dan 11 ya. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak sekarang ya. Sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ibu Bapak sekalian, ayat ini tidak bicara tentang anak-anak jadi dewasa sekedar itu. Tetapi surat Korintus 1 dan 2 Korintus itu adalah surat koreksi buat jemaat di Korintus. Di saat itu di Korintus itu terjadi perpecahan dalam rumah tangga, perpecahan dalam jemaat, lalu penyalahgunaan perjamuan kudus, bahkan ada Yesus yang lain, ada juru selamat yang lain, ada Allah yang lain, dikatakan di 1 Korintus 1 dan 2. Coba lihat. Ya. Jadi semua ada di situ kejadian seperti begitu. Korintus adalah sebuah kota kosmopolitan kalau sekarang. Terjadi di sana. Bahkan pertentangan antar jemaat aja bertentangan, perpecahan di mana-mana. Ya. Sampai karunia-karunia disalahgunakan. Segala apa kacau lah. Sehingga Rasul Paulus harus menulis 1 dan 2 Korintus. Makanya Ibu Bapak yang sering baca, coba lihat bahwa ada sesuatu yang menarik di surat-surat Rasul Paulus itu. Next. Ya, kalau saudara baca, ya perhatikan, ya, ada sebuah konteks teologi surat-surat Paulus ya. Pak Yosef mungkin masih ingat ya. Dalam konteks teologi surat-surat Paulus ada yang unik sekali. Jadi Roma 1 dan 2 Korintus dan Galatia, 3 ini bukan hanya disimpan begitu saja. Karena tahun penulisannya tidak berurutan seperti begitu loh ya. Lalu Efesus, Filipi, Kolose juga sama. Ini
dua bagian ini, tiga ini unik sekali. Jadi Roma bicara tentang perintah, tentang dogma. Ya kalau ayat pasal 1 sampai pasal 11 itu dogma, harus perintah-perintah. Nah setelahnya beliau dikatakan lebihnya ada doktrin. Setelah itu poin yang dirubahnya apa? Di Korintus. Apa yang harus dirubah? Ya, lalu Galatia adalah penerapan praktisnya gimana tadi di Galatia. Ya sering sekali kalau baca Roma atau di Korintus, lihat di Roma apa ngomongnya apa, perintahnya apa sebetulnya. Lalu di Korintus ini apa yang mesti dirubah? Penerapannya bukan Galatia. Unik sekali. Dan kalau itu baca dengan begitu, menarik sekali Alkitab itu. Sangat menarik. Ya, demikian juga dengan Efesus, Filipi, Kolose. Sama, tapi kita tidak baca. Jadi dua bagian ini yang istimewa, tidak ada di bagian yang lain. Ya, nah hari ini kita baca di poin di Korintus. Ya, di Korintus tadi bahwa jangan seperti anak-anak. Itu sebetulnya bicara tentang identitas orang Kristen. Ya, jangan seperti anak-anak. Ya, itu bicara tentang apa? Tentang kasih, bukan tentang pertumbuhan sifat, bukan kasih. Jadi ibu bapak sekalian, ini jadi doktrinnya apa? Ya itu dilihat di Roma 13 ayat 8 katakan begini. Ya, bagian B-nya saya baca. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia telah memenuhi hukum Taurat. Jadi ada apa? Ada kasih itu adalah penggenapan dari Taurat. Kasih itu penggenapan dari Taurat. Jadi itu di kitab Romanya. Itu doktrinnya. Jadi kamu saling mengasihi, kasih itu penggenapan di Taurat. Ya. Lalu baru kita ke Korintus. Ya, paham ya? Oke, mari kita lihat next. Nah, sebelum pada Korintus 13, kita mampir dulu next. Ya, Korintus 13 kita mampir dulu ke Korintus 12. Sebelum 13, 12 dulu. Jadi kalau saudara baca Korintus 13, mesti baca 12. Kenapa ada 13 gitu loh. Jadi saya mau ajak baca Alkitab dengan betul gitu loh ya. Jadi supaya jangan asal copot-copot begitu saja. Ya betul. Ya. Di Korintus 12 kalau saudara baca, di situ ada karunia-karunia, perkataan hikmat, perkataan pengetahuan, iman dan lain sebagainya. Lalu ada jabatan-jabatan seperti yang ada di sini. Ada jabatan-jabatan dan sebagainya. Nah, ini zaman sekarang saja ini jadi seperti identitas orang Kristen. Saya pernah suruh diminta khotbah. Pak, Bapak berbahasa roh enggak? Berbahasa roh kalau Tuhan izinkan. Oh, kalau gitu jadi tidak selalu. Tidak, kalau Tuhan tidak izinkan, tetapi saya hidup dalam roh. Oh ya, nantilah saya kabarin lagi. Enggak jadi. Jadi harus berbahasa roh. Itu identitas orang Kristen. Padahal bukan. Kita lihat sebelum ke 1 Korintus 13 ya, 12 ayat 30 ayat yang terakhir. Kan kalau yang terakhir, jadi nanti nyebrang ke 13 kan ya. Terakhir katakan begini, bagian paling bawah. Jadi berusaha untuk memperoleh karunia yang paling utama. Jadi ini karunia-karunia ada 9 karunia, lalu ada 5 jabatan, lalu yang utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Paham ya? Cari dari ini, cari karunia, salah satu karunia, cari. Usahakan. Dan aku, Paulus, menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jadi kamu cari, ada yang lebih utama lagi. Nah baru kita loncat ke 13. Next, 13. Nah apa? Kasih. Ini identitas kita lebih dari semuanya. Ya, kasih. Jadi kalau sudah ada kasih, ya itu sudah utama. Jangan kayak anak-anak lah, lupa kembali ke yang lama. Kasih, itu identitasnya. Mari kita bicara tentang kasih. Next. Ini ya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 bicara tentang apa? Bicara tentang sikap Paulus, Rasul Paulus terhadap kasih. Dia lebih dari semuanya. Kita lihat ayat 1 katakan begini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Sekarang bisa berbahasa, wah luar biasa. Bukan nggak boleh. Tapi bukan itu identitas kita. Ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Perhatikan itu. Nggak ada gunanya di hadapan Tuhan. Nggak ada gunanya.
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, yang dapat memindahkan gunung. Wah, luar biasa. Laku sekarang. Ya, orang cari apa tuh? Yang wah hebat-hebat. Padahal tidak ada kasih, nggak ada gunanya. Anak saya yang bungsu bilang, "Pah," dia ada di Tangerang sana, dia bilang, "Pah, saya nengok cucu ya." Seperti cucu perempuan, aduh, haleluya, puji Tuhan. Akhirnya saya dipercaya Tuhan untuk ada turunan langsung saya yang perempuan. Jalu terus. Saya senang sekali. Lalu dia bilang, "Pak, aku nggak cocok dengan GBI. Aku kebaktian di sini. Cocok. Kenapa? Aku nyaman di sini." Hati-hati lo ya. Aku setuju kamu di mana, hati-hati lo ya. Kamu ibadah bukan di tempat kamu merasa nyaman. Ibadahlah di tempat kamu ketemu Tuhan. Iya. Yesus khotbah. Yesus sendiri yang khotbah. Ribuan orang kabur setelah dia khotbah loh. Coba diundang lagi kalau Yesus jadi pembicara sekarang. Diundang lagi nggak? Yesus lo ya. Nggak akan diundang lagi loh. Dia 5.000 orang laki-lakinya. Apalagi dia nggak kumpul. Dia khotbah lo. Tanya. Yang kepada kemana? Pada pergi. Tinggal murid-muridnya. Kabur loh ya. Jadi saya ajarkan pada anak saya, jangan yang kamu nyaman, tetapi yang di mana kamu ketemu Tuhan. Tidak nyaman bukan urusan kamu. Urusan kamu adalah berhadapan dengan Tuhan. Bukan cari nyaman. Cari apa kata Tuhan. Kita lanjut. Lalu kata Rasul Paulus ayat ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Sudah kalau di depan, sudah bagi-bagikan semua dan orang ini orang yang baik, waduh, wah si Soleh baik sekali dan sebagainya. Kata Tuhan, nggak ada gunanya loh. Nggak ada gunanya kalau tidak ada kasih. Ini sikapnya Rasul Paulus. Jelas. Ya. Next. Lalu tanya, jadi kasih itu apa? Ini kita lihat. Saya belajar membawakan ini, baca secara ini ya, langsung saya rinci ya. Definisi kasih adalah apa? Ayat 4, 5, 6, 7 itu definisi kasih. Apakah saudara punya kasih? Lihat saja di sini. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak sombong. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, dan ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jelas? Jadi Rasul Paulus memberikan ini dulu ya. Ini loh. Ini definisikannya kasih loh ya. Sama jemaat di Korintus. Benerin. Karena yang terjadi dalam jemaat, dalam keluarga, dalam semua itu terjadi perpecahan. Ada pengikut mana. Di Korintus. Makanya di Korintus benar-benar semua karakter jemaat itu dikoreksi di Korintus. Sampai perjamuan pun lihat 1 Korintus 11. Lihat baca semua ayat sebelumnya dan setelahnya. Apa? Jangan tidak dengan hormat kamu bisa mati. Ya begitu loh. Keras benar. Jadi mari Ibu Bapak sekalian, ini definisi ada nggak dalam diri kita? Ya. Next. Lalu sifat kasih kekal dan sempurna. Nah ini, kasih tidak berkesudahan. Tidak berkesudahan itu adalah bukan sekedar abadi, dia kekal. Kalau abadi itu dari sekarang ada, baru abadi. Kalau kekal itu dari sebelumnya ada dan sebelumnya ada. Karena Allah adalah kasih. Ya, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Coba lihat, belajar sebagai orang dewasa, jangan seperti anak-anak, sesuai dengan tema kita saat ini. Ya. Lihat yang abadi ya itulah yang kita utamakan. Ya. Bahasa roh akan berarti pengetahuan akan lenyap sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Hanya kasih yang sempurna.
Pertanyaan buat kita. Tadi lihat definisi kasih, ada kasih nggak dalam diri kita? Kita melakukan apa-apa karena kasih. Kita marah sama orang karena kasih. Kita menegur orang karena kasih. Atau yang lain. Saudara tidak punya kasih. Saudara bukan orang Kristen. Ya, nanti kita di akhir akan lihat. Next. Nah, baru ini. Next. Ya. Sikap terhadap kasih yang sempurna. Tadi kasihnya yang sempurna kan? Ya, sekarang 1 Korintus 13 ayat 10. Tetapi jika yang sempurna tiba, kasih kan sempurna tadi. Yang sempurna tiba, apa yang sempurna? Kasih. Tetapi jika yang sempurna tiba, yaitu kasih itu tiba, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Mestinya kita ketika kita menerima kasih dari Tuhan, dia sudah mati buat kita, dia rela mati buat kita yang kita tidak layak jadi orang yang selamat, tidak layak mendapat anugerah Tuhan, kan dia mati, kita dapat kasih. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, dalam apa? Dalam pengenalan akan Tuhan lo ya. Aku meninggal sifat kanak-kanak itu. Balik lagi ke atas. Tetapi jika yang sempurna itu, kasih itu ada, lupakan yang belakang dong. Saya mah kelakuannya, saya mah karakter saya mah begini, maaf kalau saya keras. Karena kalau saya keras, itu kan masa lalu Anda. Sekarang harus kasih. Saya mah nggak bisa. Saya mah nggak perlu, kalau jangan nanya dulu, saya nggak akan nanya. Sorry aja. Apakah itu karena kasih? Ya. Dia mah orang nggak benar, biarin aja lah. Apakah itu karena kasih? Dengar nggak? Si itu gini. Apa sudah ngomong karena kasih? Ayo. Ya, rada keras, saya sempat berpikir, aduh gimana ya, tapi saya harus ngomong. Apa karena kasih kita melakukan itu? Ya, apa karena kasih? Demikian juga ketika orang ngomong pada saya, mengkritisi saya, apa karena saya menanggapinya dengan kasih? Saudara sekalian, orang yang berani nunjuk saya adalah Ci Okim. Kenal Ci Okim? Bu Heni? Solihin kok mati tong gitu. Oh gitu ya. Saya teh dosen ini meletika, tapi saya dengan kasih terima. Oh iya. Teorinya benar, tapi jemaat ini jemaat yang paling memperhatikan. Ya saya perbaiki. Iya. Saya bukan ini, sama-sama. Apakah ketika kita menerima sesuatu yang tidak enak dari orang lain, kita menanggapi secara kasih, dengan kasih? Jadi kasih itu memberi dan menerima. Indah sekali. Dan ketika sudah dapat itu, sudah dapat dunia ini, sudah menikmati dunia ini, menikmati semua. Iya. Ketika anak saya datang, Pak aku gini, aku datang, ayo. Yuk, ngomong apa ngobrol dia saya dengar dengan kasih. Bukan matakna ari geus diomongan teh tong gitu, bukan begitu, itu dengan kasih. Malah ngomong lagi anak saya. Oh gitu ya. Terus kamu rencananya gimana? Oh ya, oke, kita berdoa ya. Oke, gini lu ya. Kalau papa akan begini, kalau papa lo yo, bukan kamu ya. Dengan kasih kita bicara dengan anak kita. Ketika anak kita tidak mau dengar omongan kita, tapi kita menanggapi dengan kasih. Itu jangan seperti kanak-kanak. Jadi artinya kalau udah ada kasih, jangan lagi balik lagi ke yang lama. Itulah. Yuk, itu mahal kasih itu. Tuhan memberikan kasih buat kita dengan mahal. Dan mati di kayu salib. Jangan sembarangan. Next. Jadi kasih itu tadi saya sudah bilang ini identitas kita, ya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna karena aku sendiri dikenal.
Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Saya ulangi yang dikasih merah. Nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Seperti aku sendiri dikenal. Maaf, next dulu. Saya nanti kita balik lagi ya. Next dulu. Ya, ini ayat yang paling ditakuti oleh hamba Tuhan. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Nanti dengan dikenal Tuhan. Lihat ini ya. Matius 7 ayat 2 dan 23 saya bacakan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, bukankah aku bernubuat? Hebat lah orang bernubuat. Hebat. Demikian demi namamu. Aku mengusir setan demi namamu. Wah, hebat. Saya mahasiswa saya ada bilang, Pak, saya tuh ada karunia saya adalah karunia mengusir setan. Ya sudahlah, kamu cari yang banyak setan sana. Ya, dia bangga dengan itu. Dan mengusir setan dalam namaku. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Demi namamu. Orang hebat gak ini? Bernubuat, mengusir setan, melakukan mujizat. Orang gak gampang. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Mari. Kenapa? Mundur satu ini ya. Kenapa? Karena kita tidak punya identitas yang dikenal oleh Allah. Apa identitasnya? Kasih. Nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Rasul Paulus bilang nanti seperti aku dikenal. Kita bisa dari awal tentang kasih. Ini pasti tentang kasih dong. Seperti aku sendiri dikenal. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita punya kasih. Mari, ibu bapak sekalian, hari ini saya ajak saudara untuk merenung. Seperti apa kasih kita pada Tuhan. Bagaimana kasih kita? Masih ada kasih enggak? Atau bukan masih ada kasih tidak? Tidak ada kasih, saya tidak dikenal Allah. Tidak dikenal. Ya, aduh ngeri sekali. Aku tidak pernah. Saudara tidak punya kasih, Allah bilang, aku tidak pernah. Bukan pernah dikenal, tapi tidak pernah. Mari ibu bapak serius sekarang tentang kasih ini. Benar-benar serius. Ada kasih enggak? Untuk itu perlu mendiagnosa. Kalau Ibu Lydia biasa mendiagnosanya. Kalau ada yang sakit, diagnosanya, sakitnya apa nih? Aduh, ya punya gula nggak? Punya 2 kilo lagi. Punya kolesterol nggak? Punya apa saja? Diagnosa dulu. Oh, sakitnya ini. Siapa? Mari kita mendiagnosa. Kenapa kita kesulitan dalam berbisnis? Kenapa kita kesulitan dalam karir? Kenapa kesulitan dalam berumah tangga? Kesian loh kalau kesulitan dalam rumah tangga. Nggak boleh cerai, tapi awet aja paling menderita. Kenapa kesulitan dengan membina rumah tangga dengan anak-anak? Kenapa kita masih kesulitan? Jangan-jangan kasih kita sudah hambar. Mari kita mendiagnosa. Ya, next lagi. Ya udah. Next. Ya oke, diagnosa. Oh, saya mundur satu ya. Sorry, kita mendiagnosa. Ini ayat tadi ya 34, ayat 5, ayat 6, ayat 7. Ya. Tapi saya ganti kasih itu dengan kata saya. Ya, saya itu sabar. Saya itu murah hati. Saya tidak cemburu. Jadi sama seperti ketika pasien datang nggak tahu, kalau yang bisa ngomong gampang ya. Oh, kalau nggak bisa ngomong kan dipencet-pencet. Dia penyakitnya ya. Dia penyakitnya ya. Ya. Kalau mencetnya sendiri, Kenapa semua? Ternyata yang sakit telunjuknya. Ya sedikit.
Intermezzo. Nah, kan ditidurin dulu, ya. Lalu pencet. Di mana masalahnya? Nah, sekarang mari kita masalah hidup kita. Di mana masalahnya? Hubungan dengan anak, hubungan dengan suami, istri, hubungan dengan relasi, hubungan dengan sekeliling kita, hubungan dengan banyak orang. Mari kita lihat. Mari kita baca bareng-bareng. Kata, saya itu sabar, saya itu murah hati, ya. Oke, siap? Kebaca nggak? Kebaca lah ya. Mau saya digedein. Ya. Nanti sambil Anda rasakan di mana ngagergelnya. Ngagergel itu bahasa Indonesianya apalah? Ngagergel lah ya. Jadi oke? Ya, oke, ya. Kita baca. Ayatnya nggak usah dibaca. Ayat tulis 1 Korintus 13 ayat 4-nya nggak usah dibaca ya. Oke. 2, 3. Saya itu sabar, saya itu murah hati, saya tidak cemburu, saya tidak memegahkan diri dan tidak sombong, saya tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, saya tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saya tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Saya menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ada yang lirik kiri kanan enggak? Waduh, siap. Ada? Atau nanti di rumah, coba suami istri, saya tidak pemarah. Ulangi tadi. saya tidak memegahkan diri, tidak sombong, saya tidak melakukan tidak sopan, saya tidak mencari keuntungan diri sendiri, saya tidak pemarah, saya tidak mencari kesalahan orang lain, saya tidak bersyukur karena ketidakadilan. Kayak ulangi tadi 5 asa merdu sekali, coba nomor 5 tadi, ayat 5. Saya tidak melakukan coba berhadapan suami istri nanti ya. Coba bacakan ini ya. Mari kita diagnosa. Apakah kita pasti punya kasih? Saudara, kita tidak bisa bicara bahwa, ya saya mau ngasih ini di situ, tapi kalau di sana enggak. Kasih itu hanya ada atau tidak. Seperti Kristus. Saudara punya Kristus atau tidak? Tidak ada. Tengah-tengah abu-abu tidak ada. Kasih itu Anda punya atau tidak? Punya atau tidak? Saudara tidak punya, saudara tidak kenal Allah. Ya, sekali lagi ya. Kasih itu tidak bicara tentang abu-abu, hitam putih. Punya atau tidak. Ya. Kalau saudara punya, saudara merasakan, jangan nanya orang lain. Saya punya kasih, tidak. Rasakan sendiri, ada kok. Ada jawaban buat kita. Ya. Kalau aduh Pak, saya masih kasihnya, ayo kita sama-sama. Waktunya masih ada untuk kita berbenah. Oke. Saudara sekalian, saya menutup ya dengan sebuah cerita. Ada seorang ibu sudah tua, dia ditanya sama cucunya. Tanya begini, Oma, buat apa dia punya pot bunga yang sudah pecah, hancur. Udah hancur, lalu dia bawa ke tukang kemasan ya, tukang emas ya. Dia sambungin dengan lapisan emas, nyambung. Lalu udah gitu dia taruh di tempat yang istimewa, lalu kasih lampu dan sebagainya. Lalu cucunya bilang, buat apa Oma? Pas bunga itu, Oma beli lagi lebih murah dari pas bunga yang Oma buat itu. Keterlaluan memperlakukan pas bunga itu. Itu buang saja, Oma beli lagi yang baru. Lalu si Oma bilang begini, ini ya cuy ya, lihat ya. Ini Oma taruh di tempat yang istimewa. Sebagai gambaran, itulah perlakuan Yesus terhadap Oma. Aku tuh hancur. Masa laluku, maaf ya, suamiku memperlakukan dengan tidak baik. Orang sebelum menikah aku dengan orang tuaku, lingkunganku membuat aku hancur. Tapi Yesus, kasih Yesus menempelin itu semua. Dengan harga yang mahal, dia mati di kayu salib untuk Oma. Lalu ditempatkan di tempat yang istimewa.
tempat yang luar biasa. Bagaimana Oma bisa buang pot bunga itu? Karena Yesus tidak buang Oma. Paham saudara sekalian? Kasih itu bukan berarti sempurna semua ada kasih, tidak. Justru dibutuhkan di dalam, di tengah ketidaksempurnaan. Sesuatu yang kacau balau, yang hancur butuh kasih. Kalau dunia ini butuh, bagus, enggak perlu Yesus mati di kayu salib. Ingat ya, kasih itu justru akan bersinar, akan terlihat di tengah ketidaksempurnaan. Si Oma bilang, inilah perlakuan Yesus. Itu pun tidak sebanding, tetapi minimal. Ketika Oma tidak ada, kamu bisa cerita tentang pot berlapis emas ini. Kita ini pot berlapis emas loh. Ya, kita disambungkan dengan kasih Allah yang mahal. Yang mahal. Mau kita sia-siakan? Mau kita sia-siakan? Terserah Anda. Pertanyaannya, jangan seperti anak-anak yang kembali lagi kepada hal lama. Sudah ada yang utama. Sudah ada yang sempurna. The perfect one. Sudah ada yang sempurna. Jangan lagi. Ayo kita lihat. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Hanya kasih yang membuat kita. Seperti musik, mari. Maju ke depan. Ya, mari. Saat kita merenungkan dengan serius. Pertanyaannya, waktu kita masih ada, tetapi tidak lama lagi. Apakah kita masih memiliki kasih? Tuhan sudah kasih buat kita. Memiliki kasih itu memiliki Kristus. Karena Allah sendiri adalah kasih. Kristus itu adalah kasih. Kita nyanyikan satu pujian. Ingat kasih-Mu. Saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi menyelamat yang berkorban untuk diriku. Kasih menyelamatkanku, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus bagiku. Ingat tidurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Oh kasih Yesus bagiku. Jadi kalau kita ingat kasih Tuhan, kasih Yesus dalam hidup kita, yuk kasih waktu beberapa detik sebelum bersikap terhadap lingkungan apapun yang terjadi. Ingat bahwa Dia sudah mengasihi kita untuk hal yang akan kita lakukan. Apa yang akan kita lakukan? Mau marah? Ayo. Kalau Tuhan tidak punya kasih mungkin akan marah lebih keras pada kita. Kita buat ubah itu. Saya undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian satu kali lagi. Nanti.
besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat tiurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Mari kita berdoa. Karena kasih-Mu kami ada di tempat ini Tuhan. Karena kasih-Mu kami ada seperti kami ada saat ini Tuhan. Ajar Tuhan. Kami bukan saja penerima kasih-Mu saja Tuhan. Tetapi kami boleh merefleksikan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kasih-Mu boleh menjadi identitas buat hidup kami Tuhan. Biar dunia tidak mengenal Tuhan, tetapi biar Engkau mengenal bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mengenal kami karena kasih-Mu ada dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami belum merefleksikan kasih-Mu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, tuntun kami Tuhan, biar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun kami dari sehari ke sehari, sehingga kami boleh memperlihatkan identitas kami sebagai umat tebusan-Mu, sebagai umat yang ada karena kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Yosef Solihin yang sudah memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu sudah diberkati oleh firman Tuhan? Puji Tuhan ya. Saya percaya kita semua pulang membawa bekal firman Tuhan. Sebentar kita akan membawa persembahan. Sebelumnya kita akan terlebih dahulu masuk dalam doa. Bapak, di dalam nama Yesus kami berterima kasih karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Saatnya sekarang kami mau memberikan persembahan kami Tuhan, biar kami boleh memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan ucapan syukur, karena kami tahu Tuhanlah yang telah memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami siap memberi persembahan kami. Haleluya. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah kering tertulang. Hati yang
persembahan Bapak Ibu Saudara, juga pelayanan rekan-rekan sekalian. Sebentar saya akan membacakan warta jemaat GBI Suryani Minggu 20 Juli 2025. Bapak Ibu Saudara, persembahan dan persepuluhan dapat juga dilakukan melalui transfer dengan nomor rekening yang tertera di layar, atau bisa juga dengan memindai kode QR yang tersedia di pintu masuk gereja. Jadwal kegiatan sepekan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat seluruh jadwal kegiatan minggu ini, dan Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya sesuai dengan komisi-komisi yang ada, juga persekutuan-persekutuan doa yang diadakan baik untuk remaja dan pemuda maupun untuk jemaat umum. Ibadah Raya 27 Juli 2025, kita akan kembali beribadah minggu depan jam 7 pagi di tempat ini dengan pembicara Ibu Mas Delima Tambunan dengan judul Biarkan Anak-anak Itu Datang Kepadaku. Pemberkatan pernikahan akan diadakan hari Jumat tanggal 25 Juli 2025 pukul 1 siang bertempat di gereja setempat GBI Suryani, Jalan Suryani nomor 56. Sebentar ada pengumuman dari keluarga. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kami sebagai orang tua dari Joshua Abdel Gunawan mau mengundang Bapak Ibu untuk hadir tanggal 25 Juli ini di dalam acara pemberkatan jam 1 siang. Kami mengharapkan semua bisa hadir, kita boleh bersuka cita bersama-sama dengan kami. Puji Tuhan, sekali lagi saya undang Bapak Ibu kalau nggak keberatan, dan pasti nggak keberatan Pak Solin ya, untuk hadir ya. Jadi ingat tanggal 25 Juli hari Jumat jam 1 siang di tempat ini. Puji Tuhan, kehadiran Bapak Ibu sangat kami nantikan. Amin. Terima kasih kepada Bapak Andreas. Mungkin ada beberapa yang baru sadar, oh Joshua teh anaknya Pak Andreas. Ya, atau yang lain mah udah tahu itu mah ya. Ya itulah yang selama ini diumumkan ya. Puji Tuhan. Berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa karena sakit dan dalam pemulihan. Puji Tuhan, tidak ada. Semua sehat. Semua diberkati, semua dalam pemeliharaan Tuhan. Kita akan tetap berdoa untuk sekolah minggu, remaja pemuda, untuk sekolah, kuliah, dan pekerjaan, dan juga untuk seluruh sidang jemaat, biar Tuhan senantiasa menyertai, memimpin, dan memberikan kesehatan. Untuk Bapak Ibu Saudara yang memerlukan pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di atas di layar. Kita juga tetap akan menjaga kesehatan, baik jasmani, rohani, agar hari-hari kita penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Sebentar kita akan berdoa syafaat, dipimpin oleh Bapak Aris. Saya persilahkan, dan selanjutnya mimbar saya serahkan kepada Bapak Pendeta Madya Yosia Nasara. Kami bersyukur dan berterima kasih buat waktu dan kesempatan yang luar biasa yang Tuhan beri buat kami saat ini Tuhan. Kami boleh beribadah di rumah-Mu, di tempat-Mu yang kudus Tuhan. Sungguh Tuhan, ini benar-benar anugerah-Mu yang membuat kami terpesona Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kembali kami berdoa bersyafaat Tuhan. Yang pertama kami juga berdoa buat gereja kami di mana kami bertumbuh Tuhan, di mana kami mengenal Engkau di tempat ini Yesus. Mari Bapa, berkati Tuhan kegiatan-kegiatan kami Tuhan selama seminggu ini dalam pertemuan-pertemuan ibadah Tuhan, dalam persetujuan doa Tuhan, kebaktian-kebaktian komisi, ibadah Tuhan, ibadah raya di tempat ini. Kami sungguh-sungguh Tuhan melalui kegiatan-kegiatan doa ini Tuhan, kami semakin dan semakin mengenal Engkau Yesus. Kami semakin dan semakin tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan lakukan buat kami agar sungguh Tuhan kami boleh menjadi sempurna seperti yang Tuhan inginkan buat kami Bapa. Pakai hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, orang-orang yang Tuhan telah pilih Tuhan untuk melayani Tuhan kegiatan-kegiatan ibadah selama seminggu ini tempat ini Tuhan. Agar mereka juga Tuhan melakukan semuanya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Untuk Tuhan mereka boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan mereka sungguh mengenal Engkau Bapa. Terima
berterima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih biar setiap apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan di gereja ini, di tempat ini Tuhan, semuanya membawa kami semakin dekat kepada Engkau, semuanya membawa kami semakin mengenal Tuhan dan Engkau mengenal kami. Kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami Tuhan, sehingga hidup kami sungguh Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Engkau memberkati Tuhan setiap kegiatan-kegiatan ibadah kami di tempat ini Bapa. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia Bapa, di mana kami tinggal, di mana kami juga Tuhan boleh mengenal Engkau di tempat ini Tuhan. Bagi ini kami memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Apapun Tuhan yang dikerjakan bangsa kami, Engkau memberkati mata pencaharian hidup mereka Tuhan. Apapun yang dibutuhkan oleh bangsa kami yakin Tuhan Engkau sudah menyediakannya Tuhan buat mereka Bapa. Engkau memberkati usaha, pekerjaan, keluarga-keluarga Tuhan. Setiap Tuhan aktivitas yang mereka lakukan Tuhan, Engkau memberkati Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat pemerintahan, buat keamanan, buat perekonomian di bangsa kami Tuhan. Kami yakin Tuhan punya rencana yang terbaik untuk bangsa kami. Tuhan yang akan Tuhan memakai Tuhan orang-orang yang Tuhan pakai untuk Tuhan membawa rencana-Mu atas bangsa kami Bapa. Kerinduan kami juga Tuhan di bangsa ini Tuhan, semakin banyak orang-orang yang mengenal Engkau Tuhan. Semakin banyak orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas bangsa kami Tuhan. Kami yakin Tuhan sedang bekerja dengan luar biasa Tuhan untuk membawa orang-orang kepadamu Tuhan, untuk mengenal Engkau, untuk sungguh-sungguh Tuhan mereka Tuhan boleh Tuhan bertobat dan Tuhan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas bangsa kami Indonesia Bapa. Terima kasih, kami bersyukur. Kami juga bawa kota kami ke dalam tangan-Mu, kesejahteraan kota, keamanan kota, aktivitas kota di tempat kami bertinggal Tuhan. Engkau Tuhan memberkati sehingga Tuhan kota kami kota yang aman, kota yang sungguh-sungguh Tuhan kami boleh beraktivitas Tuhan, karena Engkau Tuhan yang menopang, Engkau yang menjaga, melindungi Bapa. Terima kasih, kami bersyukur, kami yakin dan kami percaya Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan selalu dan selalu menyertai, dan dalam segala keadaan apapun musim hidup kami, Engkau ada Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan. Sejeng jemaat diundang bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah raya kita pagi hari ini. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami berdoa buat pemberkatan nikah bagi saudara-saudara kami yang Tuhan mengikuti pemberkatan nikah. Yang pertama Tuhan kami berdoa buat pemberkatan nikah Yudi Hermansyah dan Esther Yuliani hari Senin tanggal 21 Juli jam 10 di tempat ini. Kami menyerahkan Tuhan pemberkatan nikah ini esok ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang turut campur tangan, menolong semuanya Tuhan. Tuhan, sehingga pemberkatan nikah ini dapat terlaksana sesuai dengan rencana karena Tuhan yang menolong dan menyertai. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan Yudi dan Esther ke dalam tangan perlindungan Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan, bahkan esok hari semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat pemberkatan nikah dari Yosua Abdiel Gunawa dan Ingrid Namita. Kami serahkan dalam tangan Tuhan yang akan diadakan pada tanggal 25 Juli jam 13 di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang turut campur tangan dalam pemberkatan nikah ini. Bahkan mulai saat ini Tuhan, Engkau yang menolong menyertai mereka dalam persiapan-persiapan dan juga kesehatan kepada Tuhan pasangan ini. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna. Jauhkan segala hal yang bukan daripada Allah sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Tuhan, urapi dan berkati. Dan di atas semuanya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa buat sekolah minggu, remaja pemuda. Tuhan, dalam sekolah mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan, Engkau yang memberkati.
oh Tuhan, dan membuat mereka berhasil dalam studi mereka maupun dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan. Oh Tuhan, baik yang hadir pada pagi hari ini di rumah Tuhan, maupun mereka yang mengikuti, oh Tuhan, live streaming. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus menguatkan dan meneguhkan iman percaya mereka. Oh Tuhan, mereka boleh tetap setia kepada Tuhan. Dan mereka, oh Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Oh Tuhan, pergumulan-pergumulan yang dihadapi, oh Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, yang turut campur tangan, oh Tuhan, dalam, oh Tuhan, segala hal yang dihadapi. Oh Tuhan, baik itu dalam rumah tangga, oh Tuhan, yang terus mempersatukan, memberikan kebahagiaan, memberikan keharmonisan bagi seluruh keluarga-keluarga anak-anak-Mu di tempat ini. Dalam usaha pekerjaan, Tuhan yang berkati Bapa. Oh Tuhan, segala pergumulan yang dihadapi berkaitan dengan usaha pekerjaan mereka, Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang memberikan jalan keluar, dan kemenangan yang daripada Tuhan senantiasa, oh Tuhan, dialami oleh anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, iman percaya mereka senantiasa tertuju kepada Tuhan, sumber pertolongan yang ajaib itu bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan pakai, Tuhan berkati mereka, dan Tuhan terus perlengkapi dengan karunia-karunia yang daripada Allah, sehingga mereka banyak dalam pelayanan mereka, banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semuanya apa yang Tuhan telah lakukan bagi umat-Mu di tempat ini pada ibadah raya kami. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Penyertaan dan perlindungan Allah yang sempurna ada atas seluruh umat-Mu, dan Tuhan yang memimpin dan menyertai senantiasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami akhiri ibadah raya kami pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati hidup-Mu, Tuhan memberkati kesehatan-Mu, Tuhan memberkati keluarga-Mu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percaya-Mu dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, dalam Putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin.